Bab 1763. Kalau begitu bertarung saja. Nathan Clark, kami tidak peduli siapa kamu. Kami harus membunuh orang-orang ini. Pendekar pedang dari klan Seiryu memiliki pandangan yang lebih tinggi dari langit. Dan masing-masing dari anggotanya memiliki aura nomor 1 di dunia. Sama sekali tidak menganggap Nathan. Kalau begitu kita bertarung saja. Nathan tidak basa-basi. Langsung menyerang. Meskipun kedelapan orang ini sangat kuat. Mereka hampir memusnahkan klan dari Ulrich Grimm. Tapi untuk melawan Nathan saat ini, mereka masih rentan. Kedelapan orang itu disingkirkan oleh Nathan seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Pada saat ini, prajurit Fradron telah mengirim balasan, mengatakan bahwa klan Seiryu tidak akan berhenti. Aliran sesat ini harus dihilangkan. Aaron Garrett, apa kamu tidak bilang orang-orang ini milikku? Tanya Nathan. Aku sudah mengatakannya. Tetapi prajurit Fradron mengklaim bahwa bahaya di Gandala diselesaikan oleh klan Seiryu. Tidak ada hubungannya dengan aliran-aliran sesat ini. Mendengar penjelasan Aaron Garrett, wajah Nathan menjadi gelap. Oke, aku sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Nathan segera pergi. Dengan cepat tiba di suatu tempat di pegunungan utara. Kekuatan utama yang pernah menyerah padanya sekarang hanya tersisa prajurit dan jenderal yang dikalahkan. Berkumpul bersama untuk bertahan hidup. Dalam waktu singkat, kekuatan utama telah kehilangan setengahnya. Di depannya, ratusan master dari klan Seiryu terus menekan. Hanya dengan satu serangan, semua orang yang tersisa ini akan musnah. Di saat krisis, Nathan datang. Merekalah yang menghilangkan bahaya Gandala. Mereka telah menebus kesalahan dengan jasanya. Membunuh mereka berarti tidak menghargaiku. Nathan Clark. Melihat banyaknya korban jiwa, Nathan sangat marah. Mereka harus mati. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Klan Seiryu tidak peduli siapapun. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang mereka yakini. Itu dia. Orang yang melukai kedelapan orang kita. Saat ini, seseorang menunjuk ke arah Nathan dan berkata, ternyata itu kamu. Bagus. Dengan begitu aku tidak akan melepaskanmu. Ketegangan antara kedua belah pihak di ujung tanduk. Agar tidak memperburuk keadaan, prajurit Fradron dan yang lain juga bergegas datang. Salah paham. Salah paham. Kami telah menyelidikinya. Mereka memang orang-orang yang membantu Gandala. Mereka sekarang adalah anggota di bawah Adipati Agung. Prajurit Fradron menjelaskan masalah ini. Pemimpin klan Seiryu mencibir dan berkata, kalau begitu, mereka melakukannya karena di bawah ancaman Adipati Agung. Membiarkan aliran-aliran sesat ini adalah bencana. Cara terbaik adalah memberantasnya. Jika mereka dipertahankan, mereka pasti akan terus menyebabkan masalah. Nathan mencibir. Itu urusanku sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur. Pada akhirnya, di bawah negosiasi prajurit Fradron, klan Seiryu melepaskan aliran-aliran sesat yang tersisa. Master dari klan Seiryu akhirnya pergi. Orang ini adalah Adipati Agung. Dialah yang mengalahkan aliansi Dominion sebelumnya. Ya, itu dia. Tapi aku pernah melihat jurus dan gerakan orang ini. Tekniknya sangat mirip dengan pemimpin iblis. Seseorang berkata dengan curiga. Ya, itu benar. Persis sama dengan kepala iblis. Masalah utamanya dia berbaur dengan aliran-aliran sesat itu. Aku mulai meragukan identitasnya. Jika identitas penting seperti Adipati Agung dikendalikan oleh seorang kepala iblis, bukankah Neslandia akan berada dalam bahaya sejak lama? Kita kembali secepat mungkin dan beritahu para pemimpin tentang hal ini. Kupikir kita harus memberitahu Dewan Angkasa. Apa yang dikatakan klan Seiryu mirip dengan apa yang dikatakan klan Ulrich Grimm sebelumnya. Mereka semua menyebutkan sosok kepala iblis. Nathan tidak akan menyangka bahwa pertemuan dengan klan Seiryu hari ini akan membawa bencana besar di masa depan. Bab 1764. Markas teknologi tercanggih. Mulai sekarang kalian ikuti aku. Nathan ingin memasukkan mereka ke dalam pasukan rahasianya. Di satu sisi, dapat meningkatkan efektivitas pertempuran. Dan di sisi lain, memberi prajurit Fradron sebuah jaminan. Bagaimanapun, klan Seiryu telah mengatakan orang-orang ini adalah bahaya tersembunyi. Jika mereka dibebaskan,
Prajurit Fradron mungkin akan khawatir. Tapi ada Nathan yang akan mengawasi mereka. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Prajurit Fradron juga sangat senang. Nathan dapat membuat mereka patuh. Berarti menambah kekuatan tempur Neslandia. Nathan tidak langsung kembali ke Anhemia. Dia meminta prajurit Fradron membawanya sampai ke markas rahasia Aliansi Sains dan Teknologi Taskun. Aliansi Sains dan Teknologi Taskun mewakili teknologi tercanggih Neslandia di bidang penerbangan, senjata, Begitu tiba di pangkalan, Nathan menyadari banyak mata yang mengamatinya. Tapi yang menatapnya bukanlah manusia. Mereka semua adalah robot tidak berperasaan. Markas laboratorium Black Chiron yang disembunyikan Jefferson sebelumnya juga termasuk yang terbaik. Tetapi dibandingkan dengan yang di depan mata, itu hanyalah taman kanak-kanak. Markas ini jelas merupakan markas teknologi tercanggih. Bahkan Master Bela Diri tidak bisa menyerangnya. Segera, Weni datang ke tempat tersebut. Kamu datang ke sini untuk melihat bagaimana keadaan Ernest Suarez. Weni belak-belakan. Betul, dia sangat bertanggung jawab. Sejauh ini tidak ada keanehan. Dia termasuk orang yang paling berbakat yang pernah aku temui. Sejauh ini, dia telah membantu kami memecahkan banyak masalah, kata Weni. Tapi Nathan mengerutkan kening. Semakin berkuasa, semakin harus waspada. Orang ini tidak jujur. Pertama, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang membahayakan Neslandia. Kedua, kalian mewakili teknologi paling canggih Neslandia. Bagaimana jika dia membocorkannya? Weni mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan Nathan. Semuanya masuk akal. Tapi Weni adalah orang yang sangat angkuh. Dia telah menjadi permata hati sejak kecil. Dan sekarang dia adalah ilmuwan wanita terhebat. Bahkan jika ucapan Nathan benar, dia tidak akan mengakuinya. Terutama, dia tidak menyukai sikap Nathan yang seperti mencampuri urusan negara. Memangnya kami sendiri tidak tahu? Dia bertanya secara retoris. Aku sarankan kalian untuk mengutus lebih banyak orang mengawasinya. Jika terjadi sesuatu, akan terlambat untuk menyesalinya. Nathan mengingatkan. Weni tidak berbicara kali ini. Karena apa yang dikatakan Nathan persis seperti yang dia pikirkan. Dia sudah menyarankan berkali-kali untuk menugaskan orang khusus mengawasi Ernest Suarez. Tetapi semua ditolak. Tidak ada satupun yang setuju. Apa kamu sengaja datang untuk mencari masalah? Apa maksudmu pengawasan khusus? Ernest Suarez adalah teman satu negara. Dia adalah rekan kita. Ya. Itu benar, rekan Ernest Suarez sudah sangat menyesal. Akhir-akhir ini dia telah berkontribusi banyak untuk membuktikan segalanya. Siapa kamu? Apa maksudmu datang ke markas kami? Masih ingin memfitnah rekan kami yang baik? Orang-orang ini telah sepenuhnya diyakinkan oleh Ernest Suarez. Sekarang status Ernest Suarez sangat tinggi di markas ini. Di mata para ilmuwan teknologi ini, tidak banyak intrik. Semua orang memuja orang yang lebih hebat. Ernest Suarez cukup hebat untuk mereka puja. Jadi ketika Nathan berbicara tentang Ernest Suarez, tidak ada yang mau menerimanya. Weni tersenyum tak berdaya. Berdasarkan respons mereka, saran Weni selalu ditolak berulang kali. Alasan utamanya Ernest Suarez berperilaku sangat tenang, tanpa cacat. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah ini teman lamaku? Mengapa aku tadi mendengar ada orang mengatakan bahwa aku membutuhkan pengawasan khusus? Pada saat ini, Ernest Suarez keluar dan menatap Nathan dengan senyuman di wajahnya. Bersambung.